Indonesia, tanah pemberian Tuhan Yang Maha Kuasa dengan limpahan keberkahannya. Ribuan pulau membentang hingga tak kuasa mata mengukur pandang, menghampar dari Sabang sampai Merauke, kaya akan keanekaragaman. Setiap sudut Indonesia dihiasi oleh kata tersebut, keanekaragaman. Mulai dari flora dan fauna endemik tiap pulau yang berbeda-beda, memukau dengan eksotismenya, struktur geografis yang bervariasi, seperti pantai pasir putih dengan laut biru yang mendalam, kawah gunung berapi yang megah, dan hutan hujan yang menghampar luas. Keberagaman sejatinya adalah jiwa Indonesia. Berbagai suku dan bangsa, dengan bahasa dan budaya yang berbeda-beda, hidup bersama dalam satu tanah air Indonesia, suka ataupun tidak. Bhinneka Tunggal Ika, meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu. Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan bangsa Indonesia yang tertulis dalam lambang negara Indonesia, yaitu burung Garuda. Sebuah bom atom dijatuhkan di atas kota Hiroshima, Jepang, dan Amerika Serikat yang mulai menurunkan moral semangat tentara Jepang di seluruh dunia. Pagi harinya, 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56, pada pukul 10, pembacaan teks proklamasi pun dilakukan oleh Soekarno. Kemudian, disusul pengibaran bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati. Dan Indonesia pun dinyatakan telah Keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak terlepas dari peristiwa kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Pada peristiwa tersebut, bangsa Indonesia menyatakan kepada dunia luar bahwa ada negara baru, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila secara sistematis disampaikan pertama kali oleh Insinyur Soekarno di depan sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Berdasarkan hal tersebut, setiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Adapun beberapa tokoh yang ikut memberi rumusan dasar negara yakni Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Setelah melalui beberapa proses persidangan, akhirnya Pancasila disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila dijadikan sebagai ideologi nasional, pandangan hidup bangsa, pemersatu bangsa, dan sebagai wawasan pokok bangsa dalam mencapai cita-cita nasional. Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni 1945. Mari kita jaga Pancasila, dasar negara kita, pribadi hidup kita. Pancasila lahir sebagai pedoman hidup bangsa. Pancasila ada sebagai perekat bangsa.
Pancasila adalah falsafah hidup bangsa. Pancasila bukan agama, akan tetapi tidak bertentangan dengan agama manapun dan tidak digunakan untuk menggantikan posisi agama. Semoga nilai-nilai luhur Pancasila senantiasa menjadi pedoman hidup dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sejak 18 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar 1945 diresmikan sebagai dasar hukum yang berlaku hingga saat ini. Baik dari pembukaan hingga bagian pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 mengatur kehidupan masyarakat Indonesia. Adapun dua kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 pada sistem hukum di Indonesia, yaitu sebagai hukum dasar tertulis paling tinggi dan norma hukum tertinggi. Undang-Undang Dasar 1945 bersifat tertulis, artinya merupakan suatu hukum yang mengikat pemerintah dan setiap warga negara. Fungsi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar tertulis yaitu untuk mengatur jalannya pemerintahan negara. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menduduki posisi tertinggi yang melandasi peraturan perundang-undangan lainnya.